biasa kita berdoa dulu supaya hajatan ini bisa mendapatkan kelancaran, kemudahan dan juga keberkahan dari Allah. Untuk hari ini silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir, berapa orang yang tidak hadir? Dua orang. Siapa namanya? Jaka. Jaka kenapa Jaka? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari sakitnya ya? Sudah 2 hari ya? Jara sama siapa? Jara sama, oh iya, tadi ini orang tuanya nelfon katanya ya, jadi Jara sama ini yang tidak masuk hari ini. Jumlah siswanya hari ini adalah 25 siswa dan besok 2 orang berarti 20. Ya tidak apa-apa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya mungkin silakan diperiksa dulu kerapihannya, tempat duduknya apakah sudah nyaman, sebelumnya apakah sudah ya lihat kerapihannya, tempat duduknya sudah nyaman, sudah ya. Ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Jadi kita sekarang belajar mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Pertemuan sebelumnya itu kita belajar mengenai ketahanan pangan nasional. Jadi ada keterkaitan atau kompetensi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar 3.5.1. Coba Ibu sebutkan namanya, nanti dibacakan saja ya. Naila, silakan Naila dibaca tidak 3.5 kompetensi dasar. Menganalisis dinamika kependudukan Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Ya, kemudian indikatornya adalah Menganalisis sumber daya kependudukan. Menganalisis faktor dinamika kependudukan. ya. Selanjutnya kan tujuan pembelajarannya tolong dibacakan. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang dilakukan dinamika kependudukan melalui Model problem based learning. Ya, yang kedua peserta didik mampu memaknai berbagai sumber data kependudukan Indonesia. yang ketiga Peserta didik dapat mengolah data dan informasi teknik masalah kependudukan Indonesia dengan menggunakan PowerPoint. dan yang terakhir Peserta didik diharapkan dapat menjadikan hasil pengolahan data dan informasi terkait masalah kependudukan dengan baik dan benar. ya, itu adalah garis besar pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Ada 4 tujuan dan kompetensi dasarnya mengenai kependudukan di Indonesia. Nah, Ibu lanjut kembali, kita itu menggunakan model problem based learning, berarti ada sintak-sintaknya ya yang harus kita lalui. Yang pertamanya adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Masalah di dalam dinamika kependudukan itu adalah sebagian besar mengenai laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah, Ibu sudah men-share link ya mengenai data Badan Pusat Statistik gambar laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai 2023. Ibu share ya di grup kelas kalian sekarang. Silahkan dibuka linknya. Kalau sudah ada gambarnya dibuka linknya, kalian amati kira-kira gambar tersebut bisa dipahami atau tidak. Gambar apa itu? Laju pertumbuhan penduduk dari tahun berapa? 2020 sampai tahun 2023. Nah, kalau sudah diamati dilihat kira-kira faktor demografis apa
yang dibagikan di dalam KKPD dan juga bisa berpikir secara kritis, maka ibu bagi kelompoknya berdasarkan tempat duduk saja ya. Kalian berhitung saja dari depan, dari sehat sampai belakang 1 sampai 5. Nanti kembali lagi ke nomor 1. Silakan sehat berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2. Ya tadi yang menyebutkan angka 1 nanti bergabung dengan yang menyebutkan lagi dengan angka 1 itu kelompok 1 ya. Ini yang menyebutkan tadi
Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan persebaran penduduk Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan persebaran penduduk Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama angka kelahiran atau natalitas, yang kedua angka kematian atau mortalitas, dan yang ketiga migrasi. Untuk poin pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Angka kelahiran atau natalitas, beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau mortalitas. Yang pertama pernikahan pada usia muda, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, yang keempat kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, yang kelima kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana, dan yang keenam keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penentu status dan penerus nama keluarga. Ada juga angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar atau CBR adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Ada juga angka kelahiran umum. Angka kelahiran umum menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari 1000 penduduk wanita yang berusia reproduksi atau 15 sampai 49 tahun atau 15 sampai 44 tahun. Dan yang terakhir angka kelahiran menurut kelompok usia. Angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASRR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu per 1000 wanita pada kelompok. Untuk poin kedua, angka kematian atau mortalitas akan disampaikan oleh saudari. Kematian, faktor yang menyebabkan peningkatan kematian, yang pertama rendahnya kesadaran akan minimnya kesehatan, 2 kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, 3 kecelakaan lalu lintas, 4 bencana alam, dan kelima peperangan. Adapun faktor penghambat peningkatan angka kematian, yang pertama tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kedua fasilitas kesehatan yang memadai, 3 lingkungan yang bersih dan teratur, 4 ajaran agama yang melarang bunuh diri. Adapun angka kematian kasar atau CDR, angka kematian kasar atau CDR menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. Angka kematian menurut umur atau ASDR, angka kematian menurut kelompok umur menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1000 penduduk kelompok tersebut dalam periode tahun tersebut. Kemudian angka kematian bayi. Salah satu alat ukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi atau IMR. Kematian bayi didefinisikan sebagai kematian bayi sebelum ulang tahun, terutama mereka 0 sampai 11 bulan kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Yang poin yang ketiga, migrasi, akan disampaikan oleh saudari Chandra dan Feby. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang melampaui batas suatu wilayah. Migrasi itu ada migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi masuk disebutnya emigrasi, yaitu masuknya satu penduduk ke wilayah kita, nah itu disebutnya imigrasi. Dan imigrasi adalah keluar, yaitu pindahnya satu penduduk dari wilayah kita ke tempat lain. Angka emigrasi masuk menunjukkan banyaknya migrasi
yang masuk per 1.000 penduduk daerah tujuan dalam periode tertentu. Terus ada angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar menunjukkan banyaknya migrasi yang keluar per 1.000 penduduk daerah asal migrasi tersebut dalam per 1.000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Angka migrasi neto. Angka migrasi neto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dan migran keluar per 1.000 penduduk di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Angka migrasi itu dapat diperoleh dengan rumus MN atau angka migrasi neto per 1.000 penduduk, I yang artinya jumlah migran masuk pada tahun tertentu, O jumlah migran keluar pada tahun tertentu, D jumlah penduduk pada pertengahan tahun, A konstanta biasanya 1.000. Angka migrasi bruto. Angka migrasi bruto menunjukkan banyaknya pergerakan penduduk dari penduduk tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Angka migrasi bruto dapat diketahui dengan rumus MG sama dengan angka migrasi bruto, I sama dengan jumlah migran masuk pada tahun tertentu, O jumlah migran keluar pada tahun tertentu, P1 jumlah penduduk di tempat tujuan, P2 jumlah penduduk di tempat asal, dan K konstanta biasanya 1.000. Untuk presentasi dari kelompok 1. Yang terakhir dari sistem program Baselining ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam proses ini, tadi yang sudah kalian lakukan itu, kemudian itu juga sudah menilai beberapa hasil daripada lembar kerja peserta didik kalian. Maka kalian juga harus lebih paham lagi, ya, lebih paham lagi mengenai proses ketimpangan dinamika kependudukan di Indonesia di kelas ini. Jadi kita itu harus paham faktor apa saja sih yang mempengaruhi faktor dinamika ini. Faktornya itu ada 3, ya. Yang pertama faktor kelahiran, yang kedua faktor kematian, yang ketiga faktor migrasi. Itu sudah mudah-mudahan sudah tidak asing lagi. Jadi ini adalah sebuah kasus atau fenomena yang memang terjadi di sekitar kita, apalagi di daerah Kertasari, ya. Karena di daerah Kertasari ini kita semua banyak faktor yang mendukung daripada ketidakmeratannya. Salah satu contohnya misalnya dari proses kelahiran. Proses kelahiran itu di daerah Kertasari ini banyak sekali penduduknya. Kenapa? Karena faktor yang pertama banyaknya pernikahan usia dini, betul tidak? Jadi di daerah kita itu anak perempuannya orientasi atau mindsetnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi yang penting sudah lulus SMA, sudah misalnya apalagi kalau sudah ada jodohnya, ya sudah, setelah itu hanya menunggu jodoh, ya. Jadi sehingga terjadilah yang namanya pernikahan mungkin juga karena mungkin orang tuanya mengharuskan menikah cepat-cepat, maka belum selesai kelas 12 dan kelas 10 atau kelas 11 juga sudah melaksanakan pernikahan. Itu sering terjadi di daerah kita, ya. Nah, kalau misalnya tidak adanya kesiapan dari pasangan rumah tangga sampai ini, maka nanti akan terjadi yang namanya perceraian. Makanya di daerah Kertasari ini khususnya umumnya di daerah Kabupaten Bandung dan Indonesia banyak sekali yang namanya kasus pernikahan dini dan perceraian. Itu salah satu faktornya seperti itu. Memang, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini sudah mulai mindsetnya itu berubah, ya. Jadi kita itu lebih tinggi lagi cita-citanya. Jangan sampai kita itu hanya bercita-cita setelah lulus sekolah saya mau melamar jadi karyawan pabrik. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi harus lebih tinggi lagi. Jadi kita itu memang sebagai manusia hanya diwajibkan untuk berrealisasi, harus memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita punya cita-cita setinggi langit,
Terakhir